Baik, alhamdulillah kita melanjutkan di pelajaran Nahwu kita ya. Kita di pembahasan marfu'at ini sudah selesai ada 3 ya, yaitu mubtada, khobar, kemudian isim kana dan saudara-saudaranya. Nah sekarang kita yang keempat dari marfu'at, yaitu apa? Khobar inna. Baik. Nah, khobar inna atau pembahasan inna ini adalah lawan dari kana ya. Jadi kalau kana merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Kalau inna ini menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Nah ini dalam kurung kemarin sudah kita bahas ini ya. Udah ya, nah. Nah sekarang kita lihat adapun saudara-saudara inna ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Nah ini ada beberapa saudara-saudara inna atau inna dan saudara-saudaranya ini ada 7 ya. Kita akan lihat di sini halaman 69. Yaitu yang pertama inna itu sendiri ya. Jadi maknanya adalah untuk menguatkan atau takkid namanya ya. Takkid atau taukid itu sama ya. Bisa dikatakan taukid atau takkid ya. Nah artinya inna itu adalah sesungguhnya ya. Jadi fungsi dari inna itu untuk takkid ya. Takkid atau taukid. Jadi inna ini fungsinya untuk taukid ya, bisa juga apa takkid ya. Ini ada 2 lugah ya. Taukid atau takkid. Misalkan contohnya awalnya Muhammadun thalibun ya. Nah, Muhammad adalah seorang murid ya. Nah, ketika yang kita ajak bicara itu dia ragu-ragu ya. Muhammad ini seorang murid. Nah, ini dalam ilmu bahasa itu kita membutuhkan taukid, penekanan ya. Bisa dengan apa? Inna ya. Jadi jumlahnya bunyinya gimana? Inna Muhammadan thalibun. Nah, ini. Artinya apa? Sesungguhnya. Nah, nanti kalau pembahasan ilmu balaghah ya, ilmu balaghah kita menggunakan inna ini adalah kepada orang yang ragu-ragu gitu. Nah, jadi kalau dia nggak ragu-ragu, nah kita nggak perlu adanya apa? Taukid atau takkid ya. Justru kalau kita bicara sama orang yang nggak ragu-ragu sama kita pakai takkid, malah bahasa kita nggak fasih. Ya. Karena dia udah percaya sama kita. Ngapain kita tambahin apa? Sesungguhnya. Nah gitu. Ini fungsinya ya. Jadi anak gabungan sedikit dengan ilmu balaghah gitu. Nanti fungsinya apa sih bedanya Muhammadun thalibun dengan inna Muhammadan thalibun? Ini ketika mukhatabnya yaitu orang yang diajak bicara itu merasa ragu-ragu. Kalau dia nggak percaya, taukidnya lebih dari 1 biasanya. Kita tambah sumpah ya. Wallahi inna Muhammadan thalibun. Nah, ketika takkidnya lebih dari 1, berarti yang diajak bicara itu apa? Orang yang nggak percaya. Jadi kalau dia percaya nggak butuh taukid. Kalau dia ragu-ragu butuh 1 taukid. Kalau dia nggak percaya lebih dari 1 taukid. Makanya kalau kita perhatikan ya di juz 30 itu banyak sekali sumpah-sumpahan di dalam surat karena yang diajak bicara atau khitab itu berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ketika itu. Mereka tidak percaya hari kebangkitan, mereka nggak percaya. Makanya itu penuh dengan sumpah di situ ya. Nah, gitu ya. Itu rahasianya di situ. Nah, di dalam juz 30 itu. Baik. Nah, contohnya di sini ya, inna akramakum indallahi atqakum ya. Inna akroma ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallah di sisi Allah adalah atqakum. Adalah yang paling bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Enggak salah ya. Baik. Waalaikumsalam. Ini akroma ini isim tafdil sahih ya. Nah, jadi akroma itu isim tafdil yang menunjukkan apa? Superlatif atau menunjukkan paling ya.
Kemudian atqa itu juga isim tafdil. Isim tafdil kan wazannya af'alu ya. Baik. Nah, di situ isim inna yang mana itu? Akroma ya. Inna akroma. Nah, kenapa dia itu nasab? Karena dia sebagai isim inna. Nah, kemudian khobarnya mana? Atqa. Cara meletakkan khobar itu letakkan kalimat adalah, kalau setelah itu dia pas berarti itu khobarnya. Misalkan ya kita letakkan tadi misalkan indallah ya, misalkan khobarnya ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi orang yang paling sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah. Pas nggak? Nggak pas. Makanya itu bukan khobarnya. Cara nyari mudahnya gitu. Tapi kalau kita letakkan adalah itu pas, berarti khobar. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu khobar dia. Kalau kita nanti bingung ya ketika baca kitab, karena nanti mirip-mirip ya. Nah, itu letakkan kalimat adalah pas, itu khobarnya. Walaupun jauh gitu kan. Hah? Walaupun jauh kalimat itu dia. Mm-hmm. Itu enggak apa-apa. Itu nanti di kitab sering kayak gitu. Kadang dia mubtada'nya di awal baris, khobarnya di ujung baris ini. Nah, bisa jadi di baris kedua, kadang di baris ketiga. Nah, kayak gitu di dalam kitab ya. Baik, kemudian contoh kedua, inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Mana isimnya itu? Muhammadan. Mana khobarnya? Rasulu. Nah, baik. Kalau tanpa inna bunyinya gimana? Muhammadun Rasulullahi, mubtada khobar. Kalau pakai kana Muhammadun Rasulullahi. Nah, kalau pakai inna Muhammadan Rasulullahi. Nah, gitu ya. Tapi kemudian yang kedua, ini saudara inna ada anna ya. Sebenarnya inna, anna ini maknanya mirip ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau untuk penerjemahannya mungkin artinya adalah bahwasanya. Kalau inna sesungguhnya, kalau ini apa? Bahwasanya. Nah, sebenarnya itu sesungguhnya juga sebenarnya ya. Baik. Nah, ini juga untuk apa? Untuk takkid atau taukid ya. Dan harus didahului kalam ya. Artinya dia ada di tengah-tengah, bukan di awal seperti inna ya. Jadi anna itu biasanya ada di tengah-tengah ya. Bedanya apa dengan ini? Bedanya biasanya dia posisi aja ya. Kalau di awal dia itu inna, kalau di tengah dia anna. Kita lihat contohnya ini, qad ta'lamuna anni Rasulullah ya. Dari surat As-Saff ayat kelima ya. Kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah ya. Nah, isim anna yang mana itu? Ya mutakalim ya. Jadi ya-nya itu sebagai isim anna. Nanti di dalam i'rabnya karena dia mabni ya. Karena dia mabni fi mahalli nasbin ya. Jadi aslinya kan anna, ketika ketemu dengan ya jadi anni ya gitu. Anni. Baik. Kemudian wa'lamu annallaha syadidul iqabi. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah syadidul iqab ya. Adalah sangat keras hukumannya atau iqabnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Nah, situ anna, mana isimnya? Lafdul jalalah Allah. Mana khobarnya? Syadidu ya. Syadidu itu khobarnya. Baik. Kemudian nomor 3, nah, ini termasuk saudara inna juga, yaitu ka'anna. Yaitu untuk penyerupaan ya. Artinya seolah-olah atau seakan-akan ya. Bisa juga seperti itu juga bisa juga ya.
Contohnya ka'anna aliyan asadunnya. Seakan-akan Ali adalah singa ya. Nah, situ ka'anna. Aliyan itu sebagai isim ka'anna, asadun sebagai khobar ka'anna. Dulu. Baik. Kemudian ka'anna Zaidan syamsun ya. Seolah-olah atau seakan-akan Zaid adalah matahari ya. Baik. Nah, ini ya, ini apa namanya? Ka'anna ya. Kemudian yang keempat, ini lakinna ya. Lakinna ya. Lakinna ini untuk menetapkan perlawanannya. Yang memiliki arti apa? Tetapi. Nah. Atau akan tetapi. Nah. Contohnya Muhammadun ghaniyun. Lakinna akhahu fakirun. Ya. Muhammad adalah orang kaya, akan tetapi saudara laki-lakinya adalah fakir ya. Nah, di situ yang isim lakinna yang mana? Akho ya. Baik. Termasuk asmaul khamsah ya. Dia nasabnya dengan apa? Alif ya. Nah. Baik. Fakirun sebagai khobar lakinna. Nah. Kemudian contoh berikutnya al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun ya. Kitab itu kecil ya, akan tetapi dia mufidun. Apa mufid? Bermanfaat ya. Mufidun berfaedah atau bermanfaat ya. Baik. Nah, di situ lakinnahu ya. Berarti mana isim lakinna? Domirhu ya, fi mahalli nasbin. Mufidun khobar lakinna marfu'un. Gampang ya? Baik. Kemudian nomor 5 la'alla ya. Baik. La'alla ini sebenarnya namanya huruf tarajji namanya ya. Baik. Tarajji itu harapan. Harapan yang mungkin terjadi. Itu namanya tarajji ya. Makanya artinya apa? Semoga atau mudah-mudahan ya. La'alla ya. Contohnya la'alla al-kitaba rakhisun ya. Mudah-mudahan kitab itu apa rakhis? Murah ya. Jadi dia tarajji, berharap semoga mudah-mudahan ya. Baik. Kemudian la'alla al-jawwa mu'tadilun ghadan ya. Semoga atau mudah-mudahan al-jawwa. Apa al-jawwa? Udara ya atau suhu ya. Mu'tadilun, apa mu'tadilun? Sedang ya. Kalau panas harun, kalau dingin baridun ya. Mu'tadilun ya, sedang. Ghadan. B. Besok. Mana yang isim la'alla? Al-jawwa. Nah, mana khobar la'alla? Mu'tadilun marfu. Ghadan dia sebagai apa? Dorof ya. Nanti kita belum belajar itu ya. Jadi ghadan kenapa kok tidak ghodun, tidak ghodin ya? Kenapa dia mansub? Karena dia dorof ya. Dan dorof itu hukumnya apa? Nasab ya atau mansub. Nah, kemudian yang keenam ini laita ya. Nah, ini juga harapan, tapi bedanya dengan la'alla. Kalau la'alla itu tarajji, kalau ini tamanni ya. Tarajji itu berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau laita ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sangat kecil kemungkinan apa? Terjadi ya. Nah, itu namanya laita ya. Itu untuk angan-angan yang tidak mungkin tercapai ya. Itu artinya apa? Seandainya, andaikan, nah gitu ya. Contohnya laita waqta syababi aidun ya. Andai saja waktu asyabab. Apa asyabab? Muda. Waktu muda atau masa muda. Aidun itu kembali. Nah, ini sudah dalam syair. Mungkin nggak? Mungkin nggak Haji? Waktu muda kembali.
Eh, mana itu khobarnya? Aidun. Kalau wakta itu sebagai isimnya. Baik. Nah, kemudian yang ketujuh, la an-nafiyatu lil jinsi namanya. Pernah dengar ini enggak? Namanya la nafiyah lil jinsi. Yaitu dia untuk meniadakan semua jenis ya. Baik. Sebenarnya nanti kalau kita rinci lagi, tapi nantilah ya. Jadi nanti isim la nafiyah lil jinsi ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau dia itu mudhof, artinya ada mudhof ilaih setelahnya, dia mu'rab. Tapi kalau dia berdiri sendiri, nggak ada mudhof ilaihnya, dia mabni nanti. Cuma nantilah, itu belum kita dalami dulu ya. Kita sekarang lihat dulu secara global dulu ya. Contohnya la fa'ila khairin makruhun ya. Tidak ada fa'ila. Apa fa'ila? Pelaku ya. Pelaku kebaikan makruhun. Dibenci ya. La fa'ila khairin makruhun. Nah, la-nya itu la nafiyah lil jinsi. Makanya fa'ila dibaca apa? Mansub ya. Ini kalau ini jenisnya yang nasab, bukan yang mabni ini langsung ya. Tidak ada pelaku kebaikan dibenci. Makruhun dia marfu sebagai apa dia? Khobar ya. Nah, kasih sedikit aja nih ya. Jadi kita bicarakan inna ya. Ini kita harus hafal ya. Ada inna. Kemudian ada apa lagi? Anna. Ada apa? Kaan. Ada lakin. Lakinna. Ada apa lagi? La'alla. Ada laita, ada la. Cuman hati-hati ya, la ini la bisa la nafiyah lil jinsi, bisa juga la huruf athof nanti. Nanti sama seperti ini. Ini ada lakinna, ada lakin. Ya. Kalau lakin itu huruf athof. Nanti kita pas masuk pembahasan athof, kita akan jelaskan itu. Nah, ini kita harus hafal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bedanya di kalimat gimana? Di kalimat, secara makna beda nih. Oh, la-nya. Oh, nanti kita memahaminya dari siyakul kalam nanti ya. Kalau athof itu biasanya dengan maktufnya itu mirip dia. Misalkan gini. Misalkan uhibbu. Misalkan apa? Uhibbu tuqalan ya. La inaban ya. Nah, saya menyukai burtukolan. Apa burtukol? Jeruk. Bukan anggur. Nah, biasanya ya, athof ini antara sini dengan sini itu mirip-mirip dia. Nah, jadi karena misalkan ya ini isim, dia maktufnya itu juga isim. Ketika ini fiil, biasanya di sini juga fiil gitu. Sini jumlah, sini juga apa? Jumlah. Nah, jadi ada hubungannya dengan sebelumnya. Kalau la nafiyah jinsi ini nggak ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Nah, ini harus hafal ya. Ini sesungguhnya bahwasanya ini kalau terjemahan mudahnya ya. Ini apa? Seakan-akan, seolah-olah, seperti kalau lakin apa? Akan tetapi, la'alla, semoga. Kalau laita, andai saja, andai kata, la tidak ada gitu. Hafal ya ini ya? Kalau yang kana masih hafal nggak? Kana. Kemudian saudaranya ada apa? Ada adha, ada asbaha, adha, dholla, amsa, bata. Itu yang waktu ya. Ada laisa, ada soro, ada mazala, ma fati'a, man fakka, ma bariha. Itu yang terakhir apa? Madama. Itu harus hafal ya. Ini tulisan di buku ini bukan hiasan buku ya, bukan. Ini bukan hiasan ini ya. Jadi selesai itu harus hafal ya. Nah, nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini sudah ringkasan,
Ana wajibkan ini harus hafal ya. Bahkan kalau bisa kita menghafal ini seperti menghafal nama kita sendiri gitu ya. Hah? Nama istri kita siapa? Nama istri kita lupa, nggak masalah insya Allah ya. Tapi kalau ini lupa, wah masalah ini. Kita terus ya. Nah, ini ya, ini harus dipahami. Nah sekarang kita fokus di sini ya. Nih la ini karena di situ hanya disebutkan satu ya. La, fa, ila, khairin ya. Makruh. Nah di sini fokusnya di sini nih. Nih. Ini nasab sebagai isim la karena la ini adalah saudaranya apa? Inna. Nah ini nasab. Ini marfu. Nah nanti khusus la nafiyah lil jinsi dia menafikan jinsi semua jenis. Jadi semua jenis ini dinafikan sama dia. Nah nanti ada misalkan la rojula fil baiti misalkan. Nah gini kan. Ini isimnya, ini apa? Khobarnya. Nanti khobarnya berupa apa? Syibuhul jumlah. Nah perhatikan di sini. Ini sama-sama fathah, tapi khusus la nafiyah lil jinsi nanti i'rabnya beda. Kalau yang ini mu'rab, kalau yang ini mabni. Apa yang membedakannya? Karena ini ada mudhof ilaihnya. Nah, kalau ini apa? Berdiri sendiri. Meskipun dia fathah, nanti nggak di-i'rab, mansub nggak. Tapi apa? Fi mahalli nasbin. Mafhum? Ini hati-hati ini. Ini kalau lomba-lomba baca kitab ini sering diujikan ini. Karena dia apa? Sama-sama. Nah, ini bedanya apa? Karena dia mudhof atau nanti dia syabih bil mudhof. Cuman yang paling sering ini yang mudhof ya. Makanya ini jenisnya karena dia mudhof, ini jenis apa? Yang mu'rab. Kalau ini jenis yang mabni ya. Nah, gini. Di situ nggak disebutkan di muhtarat, cuman di sini Anda sedikit aja masukkan ya. Ini hati-hati dengan la nafiyah lil jinsi, ada yang langsung nasab kayak gini ketika dia ada mudhof ilaihnya. Nah, atau dia syabih bil mudhof. Nah, kalau yang dia berdiri sendiri, ini jenis yang mabni. Nah, tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah itu. Nah, mafhum ya? Gampang insyaallah ya. Nah, kita lihat catatan di situ ya. Ini khobar inna dan saudaranya ini sama persis dengan khobar mubtada. Jadi khobar mubtada, khobar kana, khobar inna ini sama. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa berupa isim dhohir, kemudian bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contohnya misalkan ya. Yang jumlah ismiyah innal qaidina, apa itu bacanya Pak Indah kira-kira? Coba baca itu. Innal qaidina innal qaidina aswatihim syadidatun. Sudah. Aswatuhum syadidatun. Sebentar ya, apa? Break dulu. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya.
Innal qa'idina aswatuhum syadidatun. Mumtaz ya. Sahih ya. Innal qa'idina aswatuhum syadidatun. Coba ya, nah tulis dulu ya. Ini udah ya, mafhum ya? Ini sebagai tambahan ini ya. Apa artinya, Pak Endang? Sesungguhnya Apa qaid? qa'idina yang mengikat. Panglima qaid itu. Baik. Qaidina ya. Nah, ini sebagai apa ini? Isimnya. Mana khobarnya? Jumlah ismiyah ini. Ini namanya apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada. Khobar mana mubtadanya? Nih, mana khobarnya? Nih, gitu. Aswatuhum syadidatun ya. Nah, kita lihat di sini ini nasab. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Masya Allah, mumtaz. Ini kayaknya kedepannya bisa baca kitab semua kayaknya ya. Alhamdulillah ya. Jadi udah paham ya. Jadi ini nasab dan tanda nasabnya apa? Ya, karena apa? Jamak mudzakkar salim. Sesungguhnya para panglima itu aswatuhum, suara-suara mereka. Aswatun jamak dari kalimat apa? Sautun ya, saut ya. Kan bahasa Inggris kan sound kan? Bahasa Arabnya saut. Nah. Iya, itu betul. Aswa, ini jamaknya ya. Sautun aswatun. Sungguhnya para tentara itu suara-suara mereka syadidatun. Apa syadidatun? Keras gitu ya. Syadid itu keras. Nah ini ya, ini sebagai khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, ketika khobar itu jumlah ismiyah, dia harus ada robitnya ya. Ini Hajurdi nggak ada sini ya. Ini ahli robitnya. Mana robitnya? Hum ya. Dan robitnya pas dengan ya'udu ila, ini kan robit pengikat namanya ya, robitun ya. Nah, berupa apa? Domir. Ini harus pas ini. Kalau innal qaidina aswatuhu, pas nggak? Nggak pas. Sesungguhnya para tentara suara mereka, kan mereka ini kan. Kalau sesungguhnya para tentara suaranya hanya laki-laki itu akan dicari siapa ini ya? Apa ini ya? Coba berikutnya Abu Dari coba baca. La'alla limtihana as'ilatahu sahlatun. Baik. La'allal imtihana. Kenapa as'ilatahu? As'ilatahu sahlatun. Kenapa as'ilata? Kenapa mansub? Oh ya, as'ilatuhu. Nah. Ya apa? As'ilatuhu sahlatun. Mumtaz ya. La'allal imtihana as'ilatuhu ya. Anak tulis ya. Ini gak usah dikasih gini ya. Nah, nanti akan ada kaidah penulisan ya. Karena ini masdar ya. Dari kalimat imtahana itu kan khumasi kan, itu nggak boleh pakai hamzah qat'i ya. Itu ada kaidahnya sebenarnya. Imtihana apa? As'ila tuhu sahlatun. Taib. Kok inna la'alla ya. La'alla. Apa artinya ini? Abu Diaris? Semoga ujian pertanyaan mudah. Ujian pertanyaan? Ujian soal, ujian pertanyaan. Ujian soal mudah. Semoga ujian itu soal-soalnya mudah gitu.
Jangan ujian soal-soalnya, bukan. Kalau ujian soal-soalnya itu bentuk ileh dia. Semoga ujian itu soal-soalnya mudah. Nah, ini dia nasab sebagai apa? Isim la'al. Mana khobarnya? Ini. Jumlah apa? Tulisnya. Jumlah ismiyah. Empatnya mana? Nih. Khobarnya mana? Nih. Domainnya? Kembali ke imtihan. Gitu. Bisa ya, insya Allah ya. Nah. Baik, sekarang ya jumlah. Pilih Haji, coba baca. Laita. Ya, laita. Laita sababa yaudu yauman. Nah. Laita syababa ya'udu yauman ya. Andai saja asyabab ya. Apa asyabab? Taib. Atau masa muda ya'udu, ada ya'udu ya. Itu fi'il mudhari dari ada. Kembali yauman pada suatu hari. Nah, ini nggak mungkin ya, laita ya. Maka pakainya laita. Taib. Mana isimnya? Aji? Syababa. Nah. Mana khobarnya? Yauman. Yauman? Yaudu yauman. Apa? Yaudu yauman. Nah. Laita syababa ya'udu ya. Yauman. Nah, di sini isimnya ya. Khobarnya mana? Jumlah fi'liyah. Nah, dari kalimat ada. Nah, ini mudhari madinya. Kemudian ya'udu ya. Nah, ini. Baik. Maka dia berupa jumlah fi'liyah ya. Ininya isim, ini jumlah fi'liyah. Baik. Amin. Berikutnya. Lawadditu anni uqtalu fi sabilillah. Nah. Wadda, apa wadda? Mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah. Saya suka ya, atau saya cinta. Nah. Sesungguhnya itu dari kalimat wadda sebenarnya. La-nya itu takkid ya. La, sesungguhnya la gitu kan. Bisa dipahami ya? Itu sebenarnya wadittu ya. Nah, ini kan ketika dia tu jadi apa? Nah, la-nya itu tambahan sesungguhnya. Nah, gini. La wadittu ya. Saya suka anni bahwasanya aku uktalu. Apa uktalu? Kalau bunuh aktulu. Kalau uktalu kenawan? Fil amr? Bukan itu. Itu uktul ya. Ini kan qatala ya. Fi'il madi kan? Kemudian yaktulu. Kan? Nah. Apa? Dibunuh. Jadi kalau aku membunuh aktulu. Apa? Aktulu. Nah, aku membunuh. Kalau aku dibunuh, masih ingat nggak rumusnya menjadikan memajulkan fi'il mudhari? Apa rumusnya? Mana udah sebutkan ya. Dalam belajar bahasa Arab, nama istri lupa boleh. Gitu Pak Rendra ya. Ini dalam bahasa Arab loh ya. Sampai rumah beda lagi. Pas belajar bahasa Arab, nama istri lupa boleh.
Baik. Tapi kaidah jangan. Tapi kalau di rumah ya nama istri harus ingat ya. Gimana kaidahnya? Kalau mudhari dia? Nah, fathah sebelum akhir, dhammah awalnya. Dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Jadi apa? Uqtalu. Jadi kalau aktulu, aku membunuh. Kalau uktalu, aku dibunuh. Taib, di jalan Allah. Ya. Coba Amin mana isimnya anni? Ya-nya itu ya. Fi mahalli nasbin. Ya. Kemudian mana khobarnya? Yaitu mana? Uktalu mumtaz. Fi mahalli raf'in. Nah. Jadi isimnya fi mahalli nasbin, khobarnya fi mahalli raf'in. Baik. Nah, sekarang yang syibul jumlah ya, inna ma'al usri yusron ya. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Coba Pak Yudi, mana isim inna di situ? Nah, harus ingat ya. Ma'al usri itu kan sibul jumlah. Boleh nggak isim inna itu berupa sibul jumlah? Kan isim kan dia sama seperti mubtada. Boleh nggak mubtada itu sibul jumlah? Nggak boleh. Mubtada itu bolehnya kan isim mu'rab, isim apa? Mabni, kemudian masdar mu'awwal. Kalau sibul jumlah itu pasti khobar dia. Ma'al usri ya, itu kan sibul jumlah kan? Ma'a itu kan dhorof. Dhorof dengan mudhof ilaih itu namanya sibul jumlah. Berarti mana isimnya? Yusron ya. Makanya dia dibalik ya. Boleh ya. Khobarnya di depan ya. Yusron ya. Nah. Ini khobarnya. Ini apa? Isimnya. Kan sibul jumlah ini. Dhorof plus mudhof ilaih. Kan sibul jumlah kan gitu. Dhorof plus mudhof ilaih atau apa? Jar majrur. Pak Rendra coba. Inna Muhammadan fil baiti. Mana isim inna? Muhammadan. Mana khobarnya? Fil baiti. Nah, berupa syibhul jumlah. Maka nanti i'rabnya ya. Muhammadan isim inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, kemudian khobarnya apa? Jar wa majrur fil baiti fi mahalli raf'in khobar inna. Gampang ya? Baik. Sekarang kita lihat bawahnya. Apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma, ya, ma-nya itu adalah ma tambahan, maka amalannya batal dan kembali menjadi mubtada khobar. Ya. Inna ketika tambahan ma jadi apa? Innama. Itu lil hasr ya, untuk membatasi. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Contohnya misalkan gini ya. Misalkan ya, inna. Misalkan mala bin niyah misalnya bin niyah ya. Ini ada beberapa riwayat nanti ya, ada yang jamak juga ya. Nah saya gini, innal a'mala bin niyati. Ini isimnya, ini apa? Khobarnya. Khobarnya berupa apa? Jar majrur atau syibhul jumlah. Nah, ini kan beramalan kan? Tapi ketika dimasukkan ma jadi apa? Nama, nih kan? Nah, yang awalnya dia jadi batal. Jadi ma lu kembali lagi menjadi mubtada. Mafhum? Jadi ma-nya ini adalah membatalkan amalan inna. Dia balik lagi setelah innama ini kembali ke mubtada. Innamal a'malu bin niyati. Niyati itu khobarnya mubtada ya. Mafhum? Terus apa faidahnya itu ya?
Nah, itu lil hasr untuk pembatasannya. Nah, hapus ya. Hah? Mumtaz. Dia balik lagi ke nah. Ini ya, nah tuliskan misalkan. Misalkan nih, Muhammadun Thalibun misalkan ya. Nah, ini susunan apa ini? Mubtada, khobar. Inna Muhammadan Thalibun. Nah, ini sebagai apa? Isim inna, ini sebagai apa? Khobar inna. Nah, ketika masuk innama, jadi apa ini? Muhammadun Thalibun. Ini sebagai apa ini? Mubtada, ini sebagai khobar. Balik lagi. Muhammadun Thalibun, Muhammad seorang murid. Sesungguhnya Muhammad seorang murid. Kalau ini artinya apa? Muhammad hanya seorang murid. Gitu. Makanya faedahnya apa? Lil hasr. Kalau ini kan Muhammad seorang murid, tapi dia nggak membatasi. Muhammad bisa seorang murid, sekaligus dia menjadi pedagang, sekaligus menjadi yang lain. Tapi kalau innama ini membatasi. Muhammad itu hanya seorang murid. Makanya ini artinya kan sesungguhnya setiap amal itu ya pasti ada niat. Jadi pahala dari sebuah amal itu adalah karena apa? Niatnya. Bisa dipahami ini perbedaan maknanya? Ini kalau secara i'rab gini, secara aturan nahwu gini. Mubtada, khobar. Isim inna, khobar inna. Ketika letakkan innama balik lagi mubtada, khobar. Cuman bedanya antara ini dengan ini, kalau ini nggak membatasi. Kalau ini hanya dia membatasi ya. Hanya saja Muhammad adalah seorang murid atau Muhammad hanya seorang pelajar. Gitu ya. Contohnya ini inna Zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid duduk ya. Innama Zaidun jalisun. Zaid itu hanya duduk. Dia nggak lakuin yang lain gitu. Nah, Zaidun jalisun, Zaidunnya mubtada, jalisun sebagai khobar mubtada. Mafhum? Itu masuk ke Irak juga. Apa itu? Iya. Enggak ya. Itu hanya tambahan ya. Tapi artinya apa tadi nama itu tadi nama Muhammad itu hanya Muhammad saja yang jadi. Nah, gini. Muhammad itu dia hanya seorang murid. Artinya dia itu nggak ada profesi lain kecuali dia fokus sebagai apa? Seorang pelajar. Jadi ada makna hasr namanya. Hasr itu membatasi ya, atau qasr namanya. Nanti kita belajar balaghah ini salah satu dari turuk qasr. Jadi kita yang mengatakan hanya ya itu diantara caranya dengan ini pakai innama. Nanti cara yang lain bisa an-nafyu wal isbat. Seperti la ilaha illallah. La ilaha itu kan nafyu. Kemudian isbat itu menetapkan tidak ada ilah kecuali Allah ya. Nanti itu mubalaghah ya. Nanti ada lagi takdim mahaquhu takhir. Yaitu mendahulukan sesuatu yang haknya itu ada di akhir seperti iyyaka na'budu. Iyyaka itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih harusnya di belakang, tapi dia dikedepankan. Jadi mendahulukan sesuatu yang haknya di belakang itu juga berfaedah apa? Qasr namanya ya. Nah, nantilah ya. Nah. Insyaallah ya. Sekarang fokus dulu bisa baca kitab, udah oke. Nah, belajar balaghah itu ya. Tapi yang bawah tuh sesungguhnya Muhammad adalah itu bisa juga. Nah, bisa. Baik. Kita lihat di bawahnya ya. Hamzah inna ya, di kasrah atau dibaca inna bukan anna apabila jatuh pada. Nah, ini bedanya peletakan apa? Inna dan anna ya.
Nah, kalau awal jumlah atau kalimat itu dibaca inna. Jadi hukum asal dibaca inna ketika ada di awal jumlah. Tapi nanti bisa juga dia di tengah, tapi tetap dibaca inna. Ada berapa kriteria? Paham ya? Jadi gini, secara asal ketika kayak gini, nah ini ada di awal. Ketika kayak gini, ini ketika ada di tengah. Tapi ini bisa juga dia ada di tengah tetap dibaca inna ketika, ya ini nomor 2 itu. Coba yang atas dulu awal jumlah, contohnya apa? Inna dina indallahi al-islamu. Ya. Mana isimnya ini kira-kira Pak Gunawan? Asal dulu. Inna dina, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Mana isim inna? Ad-dina. Mana khobar inna Pak Gunawan? Khobarnya Islam. Nah, mumtaz ya. Karena yang paling pas setelah kalimat adalah Islamnya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah gitu. Kalau kita letakkan di sisi Allah, sesungguhnya agama adalah di sisi Allah, kan kurang pas. Ya. Nah itu isimnya adalah ad-dina, khobarnya adalah al-Islam. Itu ada di awal ya, inna ya. Atau dia itu setelah qasam atau sumpah, wallahi inna Muhammadan. Dia nggak boleh dibaca anna, tapi inna. Alasannya kenapa? Jatuh setelah qasam, ya, yaitu wallahi. Ya. Wallahi inna Muhammadan Rasulullah. Muhammad. Demi ya. Nah, nanti adawat qasam itu bisa waw, wallahi, bisa tallahi, tak, bisa billahi. Nah. Kemudian yang ketiga, setelah qala ya. Baik itu bentuk fi'il madinya, mudhari'nya atau amrnya. Ya, contohnya qalu inna ma'akum. Ya. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Nah, itu kan setelah qalu kan? Nah, meskipun dia ada di tengah tapi tetap dibaca inna karena jatuh setelah qalu. Atau jatuh setelah haitsu ya, haitsu ya. Termasuk dzaraf ya. Artinya di mana ya. Yaskunun nasu haitsu innar rahata mawfuratun ya. Yaskunun nasu haitsu innar rahata mawfuratun ya. Manusia tinggal di mana inna. Nah, itu kan setelah haitsu inna. Meskipun dia ada di tengah-tengah. Ar-rohah ya. Apa ar-rohah? Kenyamanan lah ya. Rohah kan istirahat ya. Rohah. Rohah, istirohah itu sama. Istirahat itu bahasa Arab. Istirohah. Istirahat, istirohah. Istirohah. Atau rohah ya. Al-an rohah. Baik. Makanya kalau istirahat lah apa? Istarih ya. Istarih ya akhi. Istarih. Istirahatlah wahai saudaraku, istarih. Kalau rehat itu dari bahasa Apa? Ada rehat itu bahasa Inggris. Bahasa rehat itu rohah. Jadi kalau istirahat istirohat. Kalau rehat rohah. Antara istirahat dengan rehat kan mirip ya. Itu ada hewan. Baik. Inna rohata maufuratun ya. Apa maufurah? Tersedia, tercukupi. Nah, baik. Manusia akan tinggal di mana kenyamanan itu tersedia atau terpenuhi atau tercukupi. Maufuratun. Nah, kita lihat di situ inna ar-rohata. Ar-rohata itu isim inna. Kalau inna Nanya. Jadi kan sebenarnya inna na sebenarnya kan. Tapi dia gabung dia. Nah,
Nah, ini jadinya apa? Inna gitu. Domir ya. Ini. Baik. Ada pertanyaan? Ini nanti kana sama inna ini kita bahas di pertemuan berikutnya yang latihannya ini ya. Khusus untuk pertemuan berikutnya karena setelah itu kan kita bahas tentang fa'il, kita udah pindah ya. Jadi mubtada, khobar, isim kana, pembahasan kana, inna itu masih jadi satu. Karena itu jumlah ismiyah semua. Setelah itu kita akan pindah ke jumlah fi'liyah mulai dari fa'il ya. Nah, di sini latihannya yang kana itu halaman berapa itu? 68 sama inna halaman 71 ya. Nanti kita bahas ya, nah. Ini kita kedepankan. Meskipun yang muqaddimah itu juga belum kita bahas ya. Tapi anak kedepankan dulu ya. Coba ya kita lihat ini halaman 68 ya. Kita lihat apa fungsi kana dan saudaranya. Kita harus tahu ya, bisa jawab ya. Kemudian yang kedua, masukkan kana ke dalam jumlah berikut. Al-babu maftuhun. Pintu itu apa? Terbuka. Muhammadun syuja'un. Muhammad seorang yang pemberani. At-tullabu mustahiduna. Para murid itu mereka sungguh-sungguh. Nah, tinggal masukkan kana. Ini udah pernah kita latihan kemarin ya. Gampang ini insyaallah. Sebutkan saudara kana dan masukkan masing-masing ke dalam jumlah mufidah. Ya. Sebutkan saudaranya, kemudian berikan contoh dan nggak sama dengan di sini ya. Baik. Kemudian nomor 4, buatlah contoh berikut ini dalam jumlah mufidah. Ya. Khobar amsa itu spesifik, jumlahnya adalah fi'liyah. Ya. Jadi amsa, tapi spesifik khobarnya harus jumlah fi'liyah. Isim asbaha dari musanna muannas. Nah. Jadi asbaha tapi isimnya musanna dan musanna yang muannas. Nah, gampang ini. Khobar mazala syibhul jumlah. Isim kana dari isim mabni. Nah, gampang ini. Baik. Nomor 5, i'rablah jumlah berikut. Nanti kita i'rab secara sederhananya. Laisa al-muslimu kadiban. Tidaklah seorang muslim itu berdusta. Kanal muslimuna fil musalla yauma idil fitri. Dahulu kaum muslimin itu fi musalla ya. Musalla itu maknanya itu tanah lapang ya. Baik. Pada waktu hari Idul Fitri. Nah, kemudian yang 71 ya latihan inna. Nomor 1, apakah fungsi inna dan saudaranya dan apa hukumnya kalau dimasuki ma ya, jelaskan dengan contoh. Ma itu lil hasr namanya ya, lil hasr ya, untuk membatasi. Jelaskan dengan contoh. Kemudian nomor 2, masukkan inna pada jumlah berikut. Al-bustanu jamilun. Apa al-bustan? Kebun itu jamil, indah. Umaru abuhu zahidun. Umar ayahnya adalah orang yang zuhud ya, zahidun. Nahnu muslimuna. Kita adalah atau kami adalah orang-orang muslim. Dengan masukkan inna, ini gampang sekali. Nomor 3, sebutkan saudara-saudara inna lalu berilah contoh masing-masing dalam jumlah mufidah ini ya. Nah, tapi contohnya jangan yang ada di buku ya. I'rablah jumlah berikut. Al-baitu shaghirun lakinnahu jamilun ya. Rumah itu kecil akan tapi dia indah ya. Coba ya, jadi latihan ini hanya untuk coba, bukan berarti nanti waduh Hana belum ngerjain latihan, waduh Hana izin dulu lah, jangan ya. Atau kepepet memang nggak bisa tetap hadir ya, gitu. Jangan sampai itu jadi alasan gitu ya. Jangan gara-gara PR ya. Nah. PR itu urusan gampang PR itu.
Izinnya habis Nah. ya. Oh iya. Saya kan pekerjaan ruko. Tapi di ruko. Ibu bapak ini jadi terus. Makanya ini Kayak gitu jadi. udah nyari pertanyaan. Sama ini berarti aldo itu ada Nah. beda off kopi gitu. Nah. Sebenarnya i'rab ini belum kita bahas lengkap ya. Cuman nggak apa, kadang-kadang kita serempetin sedikit-sedikit kan bahasa-bahasanya gitu. I'rab itu paling mudah setelah kita paham sebenarnya. Dan Anda melihat sepertinya teman-teman berbakat semua. Makanya kalau ini nggak jadi itu sangat disayangkan ya. Insya Allah ya, insya Allah bisa, insya Allah semuanya. Anda lihat ini, oh dia cepat nangkepnya gitu. Baik. Yang penting jaga konsistensinya ketika ada kesulitan itu dibahas ya. Nah. Menarik insya Allah ya, ketika kita bisa baca kitab itu sangat menarik ya. Sangat-sangat bermanfaat, sangat menarik. Nah. Baik. Yang membicarakan sebuah takdir. Hah? Yang membicarakan Betul, betul. Kalau percakapan itu mudah, cuma percakapan itu tinggal butuh latihan. Percakapan itu nggak terlalu sulit kok percakapan itu. Kalau kaidah itu memang dia ya harus butuh mikir ya, harus butuh materi, harus butuh latihan juga ketika baca kitab gitu. Nah, Ini tuh hadapan membahas soal ini kan. insya Allah ya. Ini yang soal ini ya. Nanti di pertemuan adalah suatu saat nanti kita akan bahas yang mukadimah sebelumnya itu. Ya. Makanya itu dicicil kalau bisa dijawab ya. Itu kan banyak sekali latihan ya. Setiap bab ada latihannya. Nanti bisa sesinya itu nanti kalau materi-materi itu udah mulai masuk ya, materi i'rab itu udah mulai masuk, kita udah selesai itu nanti menerjemahkan dari Arab ke Indonesia. Nanti bisa dibalik dari Indonesia ke Arab gitu. Jadi ada teks Arab, itu harokatnya dulu, harokatnya benar. Kemudian kedudukannya dia udah pas, nah kemudian dia menerjemahkan. Nanti bisa dibalik, ini ada teks Indonesia, terjemahkan dalam Arab. Nah gitu. Kemudian nanti sering latihan baca kitab gundul nanti ya. Nanti insya Allah ya. Baik. Ada caranya itu kita mulai dari mana gitu ya. Karena i'rab itu yang paling mudah itu kenapa dia jer, itu paling gampang. Makanya ketika latihan mengharokati level 1 itu ketika dia mendapati huruf jer, pastikan itu apa? Jer dengan beberapa tandanya ya. Ada yang kasroh, ada yang ya, ada yang nah itu. Itu paling level paling gampang. Huruf jer, karena huruf jer itu paling banyak di dalam jumlah ya. Pasti ada huruf jer itu. Nah, jadi lihat kitab gundul itu pastikan dulu mengharokati yang setelah huruf jer itu level 1 ya. Setelah itu baru naik yang marfu itu kenapa ya? Itu level 2-nya. Nah, level paling sulit itu biasanya kenapa dia nasab. Itu paling tingkatannya paling tinggi ya. Baik. Itu ya, ada pertanyaan? Ini sepertinya kita sampai sini dulu ya. Ini qadarullah. Nah, harus bongkar ban ini. Baik, ada pertanyaan? Charles nanti insya Allah dicari solusi ya, Charles ya. Baik. Yang pertanyaan. Sabun bilang kalau Pertanyaan disasar kalau Baik. di pengelola. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah tutup lagi kan, ya nggak jelas.